Aksi pencurian terjadi di sebuah masjid Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pencuri yang mengambil sepeda memanfaatkan kelengahan warga yang tengah menunaikan ibadah. Sang pencuri tampaknya tak menyadari aksi kejahatannya terekam kamera pengawas. Pemuda yang mengenakan atasan berwarna merah tersebut mengambil sebuah sepeda milik seorang jamaah yang sedang menunaikan sholat maghrib di sebuah masjid di Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga menduga pencuri tersebut sudah mengincar sepeda yang diparkir di antara sepeda motor. Karena sebelumnya beberapa warga melihat pemuda berkaos merah tersebut bersembunyi di samping mobil yang parkir di halaman masjid. Saat qomat, gitu jamaah sedang sholat, dia kemudian jalan kemari dengan bias jalan, ngambil, kemudian ya langsung kabur. Untuk mencegah terulangnya aksi pencurian, warga akan mengetatkan pengamanan dan akan segera melaporkan aksi kejahatan tersebut ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara agar dapat diusut. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Astagfirullah Pak Ustadz, seolah tak ada habisnya pencurian di masjid ini terus terjadi. Pak Ustadz, seperti apa sebenarnya azab dari Allah untuk mereka yang berani melakukan kejahatan di rumah Allah? Ya, Masya Allah. Rumah Allah adalah tempat untuk beribadah. Mereka yang datang ke sana, niatannya untuk menunaikan ibadah sholat, merupakan ibadah yang sangat mulia. Namun ternyata tetap saja ada orang-orang yang justru mencari kesempatan. Kata para kriminolog bahwa kejahatan terjadi karena ada kesempatan, karena ada peluang. Untuk itu perlu kebersamaan. Mereka yang ingin menunaikan sholat di masjid juga perlu berhati-hati, ya, mengunci seluruh kendaraannya, termasuk sekarang sepeda yang menjadi sasaran. Demikian juga pengurus masjid dan masyarakat sekitar tetap berhati-hati dan waspada agar tidak terjadi seperti yang terjadi ini. Kata para ulama, ini ada dua yang dilakukan oleh pencuri tadi. Yang pertama adalah pencurian, yang itu dosa besar. Namun yang kedua, ia mencuri di tempat ibadah. Sehingga dalam kaidah usul fikih, seseorang melakukan keburukan di tempat yang mulia itu berlipat ganda. Surat At-Taubah ayat yang ke-36. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika seseorang melakukan kebaikan di tempat mulia, pahalanya berlipat ganda. Namun sebaliknya, kata sahabat Ibnu Abbas, orang berbuat jahat di tempat mulia juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan buruk ini dan segera pencurinya tertangkap oleh petugas dan kemudian tidak lagi melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan datang, insya Allah. Namun Ustadz, di sisi lain, apakah kejadian ini artinya teguran dari Allah bagi para jemaah dan pengurus masjid ini yang mungkin lalai atau kurang ketat memperhatikan keamanan lingkungan, Ustadz? Sesungguhnya ada ketentuan yang berlaku untuk kita mengadakan sholat berjamaah. Yang pertama, kesucian tempat. Kemudian yang kedua juga keamanan lingkungan sekitar. Karenanya ketika dalam kondisi sulit, dalam kondisi tidak aman, seseorang juga diringankan untuk tidak menunaikan sholat berjamaah. Karenanya di sini pengurus, seluruh warga masyarakat, termasuk jamaah, tentu harus lebih berhati-hati lagi. Ini tanggung jawab bersama, ya, karena keadaan atau seringnya terjadi pencurian ini berarti sekarang sudah menjadi tanggung jawab bersama masing-masing pihak menjaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga insya Allah mereka yang punya niatan buruk itu akan menahan diri karena semua pihak bekerja sama, semua pihak lebih mawas diri insya Allah.